Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendra Bagas Arianto, mahasiswa semester 2 dari Universitas Bhinneka PGRI dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video analisis pembelajaran untuk tugas akhir semester dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking agar kita lebih semangat. Nama ice breakingnya itu bermain tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, semuanya sudah presentasi. Kita mulai pembelajaran. Pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap negara kolonial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak kolonialisme di Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, dalam berbagai bidang ini yaitu adalah bidang politik, bidang budaya, sosial, dan bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan kronologi perlawanan rakyat Mataram Islam, rakyat Banten, dan rakyat Makassar terhadap VOC. Yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan kronologi perang Padri, perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda, perang Diponegoro, dan perang Banjar. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui ada berapa periode dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Ya, lihat ada dua. Apa aja tuh? Periode sebelum abad ke-19 dan periode setelah abad ke-19. Ya, betul sekali. Kita lihat ya. Dalam video tersebut, guru menerapkan strategi active learning atau pembelajaran aktif. Hal tersebut terlihat dari sesi ice breaking, yang dimana guru memberikan permainan tepuk pagi, siang, malam, guna memupuk atau meningkatkan semangat dan juga fokus siswanya sebelum memasuki pembelajaran. Nah, kemudian ada persepsi aktif, yaitu di mana guru tadi memberikan pertanyaan pemantik mengenai materi sebelumnya dan pengetahuan awal siswa mengenai periode perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Kemudian ada perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan ini berakhir pada 18 November 1667 melalui Perjanjian Bongaya. Ada yang tahu tidak isi Perjanjian Bongaya? Saya Bu. Ya, Haikal apa tuh? Inti isi perjanjian Bongaya yang ingin diwujudkan VOC: 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Oke, betul sekali Haikal. Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode atau media kita pada hari ini, yaitu media kita mengenai komik strip sejarah digital. Ini adalah contoh dari komik strip sejarah digital yang menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Mataram. Baik, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, saya akan memberitahu mengenai langkah membuat komik strip sejarah digital. Coba tolong dibacakan, Rahmat. 1. Baik, itulah langkah-langkah dari membuat komik strip sejarah. Saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 yaitu ada Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada awal abad ke-19, tanah Minangkabau bergejolak kaum Padri membaharui. Kepada kelompok 2 atas presentasinya. Dari kelompok 1 apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Alia. Gambarnya sudah bagus, tapi jalan mintanya masih ada pun. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi karena pembelajaran kita telah berakhir, maka kalian merapikan bukunya sebelum kita pulang. Sistem penilaian yang dilakukan meliputi yang pertama ada penilaian kinerja atau performance assessment melalui presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang kedua ada penilaian sejawat atau peers feedback, yaitu adanya sesi di mana kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan terhadap hasil karya temannya. Yang ketiga ada penilaian formatif, yaitu dilakukan selama sesi tanya jawab untuk memantau sejauh mana siswa menguasai materi secara langsung. Pembelajaran kita pada hari ini, simpulannya penggunaan media komik strip sejarah digital dalam pembelajaran materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme memberikan dampak positif bagi siswa. Visualisasi tokoh, peristiwa, dan alur cerita sejarah yang disajikan dalam bentuk komik sangat membantu kita dalam memahami peristiwa sejarah.
Nah, dari video pembelajaran tersebut, pendekatan yang digunakan adalah SEL, yaitu Student Centered Learning yang dipadukan dengan TPSIK atau Technological, Pedagogical, Content, Knowledge, yang dimana guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk aktif, serta mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran sejarah melalui penggunaan media komik. Model pembelajaran yang diterapkan lebih ke arah PGBL atau Project Based Learning atau Collaborative Learning, yang dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan menghasilkan sebuah produk berupa komik strip sejarah digital berdasarkan tema tertentu. Model ini mendorong kerjasama tim dan kreativitas dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Dan juga dalam video simulasi pembelajaran tersebut terdapat beberapa teori pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu antara lain seperti teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme.